Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Nur Azizah, NIM 12204193109. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi cara berpikir seseorang. Menurut Einstein, mengidentifikasi cara berpikir seseorang dapat dilakukan dengan cara meminta orang tersebut mengelompokkan suatu objek, yang mana dari pengelompokan tersebut akan menghasilkan 3 model pengelompokan. Yang pertama yaitu pengelompokan secara deskriptif. Pengelompokan secara deskriptif merupakan pengelompokan berdasarkan karakteristik nyata suatu objek. Yang kedua, pengelompokan secara analitis. Pengelompokan secara analitis merupakan pengelompokan berdasarkan ciri abstrak dari benda tersebut. Ciri abstrak itu seperti fungsi dan kedudukan suatu objek. Yang ketiga, pengelompokan secara rasional atau tematik. Pengelompokan ini berdasarkan fungsional dari suatu objek. Contohnya, buku, pensil, bolpen, sepatu, tas merupakan kelompok fungsional dari perlengkapan sekolah. Dari ketiga pengelompokan tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa anak yang mengelompokkan secara deskriptif memiliki cara berpikir yang konvergen. Karena apa? Karena mereka mengidentifikasi dengan cara atau mengelompokkan dengan cara melihat karakteristik nyata pada suatu objek. Anak yang mengidentifikasi atau mengelompokkan secara analitis memiliki cara berpikir yang moderat atau tengah-tengah antara konvergen dan divergen. Anak yang mengelompokkan secara rasional atau tematik memiliki cara berpikir yang divergen. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi cara berpikir seseorang menurut Good and Brophy yang mengutip dari Siegel and Cook. Untuk mengetahui kecenderungan berpikir seseorang dapat dilihat dari dimensi atau respon mereka saat mendapatkan pengetahuan atau saat proses kognisi, seperti orientasi perhatian, yang artinya bagaimana seorang individu memperhatikan suatu objek. Apakah mereka saat mengetahui suatu objek akan memandang suatu objek itu secara global atau keseluruhan atau hanya spesifik saja. Yang kedua yaitu pola diskriminasi stimuli atau pembedaan rangsangan, yang artinya bagaimana seorang individu melakukan atau mengkategorikan, mengelompokkan suatu objek. Apakah mereka akan mengelompokkan suatu objek dalam skala luas atau secara luas fungsional, atau mereka akan mengkategorikan secara spesifik saja. Yang ketiga yaitu pola pemecahan masalah, yang artinya bagaimana seorang individu melakukan pemecahan suatu masalah. Apakah mereka cenderung memandang suatu masalah itu dari satu sisi atau dari banyak sisi. Mereka akan memecahkan masalah secara teratur, berurutan, hingga mencapai satu tujuan yang mereka anggap lebih tepat, atau mereka melompat-lompat atau tidak teratur. Yang keempat yaitu fleksibilitas atau kelenturan ide, yang artinya bagaimana seorang individu memandang suatu persoalan. Apakah mereka akan memandang suatu persoalan secara terstruktur, yang artinya mereka tidak memiliki kebebasan memandang, atau mereka memandang dengan kebebasan, yang artinya mereka berani mengambil resiko untuk memandang dengan pandangan mereka,
atau tidak secara terstruktur. Dari keempat cara berpikir dan dimensi-dimensi yang diketahui, dapat dikatakan bahwa seseorang yang berpikir secara konvergen akan memandang suatu objek secara mendetail, terstruktur, mengelompokkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan mereka. Mereka juga berpikir secara logika, bergerak lambat, atau dalam memecahkan masalah mereka lambat tapi lebih seksama. Seseorang yang memiliki cara berpikir konvergen akan memandang suatu objek secara spesifik. Sedangkan seseorang yang memandang suatu objek atau memiliki cara berpikir divergen akan memandang suatu objek secara global atau keseluruhan. Mereka akan berpikir secara intuitif atau atas gerakan atau bisikan dari hati. Mereka mengelompokkan suatu objek berdasarkan ciri-ciri abstrak atau fungsi dari suatu objek. Mereka memandang suatu objek dalam konteks yang lebih luas. Cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.